Santapan Harian Kamis 31 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sahabat Santapan Harian, kapan terakhir kali kita memuji kebesaran Tuhan? Apakah kita memuji Tuhan saat kita beroleh sukacita dan mendapatkan pertolongan darinya saja? Atau ketika masalah menghimpit, apakah kita tetap bisa memuji Dia? Daud telah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Daud melihat bahwa Tuhan tak memandang hina atau merasa jijik atas kesengsaraan hidupnya. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada yang tertindas. Daud yakin betul Tuhan mendengar ketika ia berteriak minta tolong. Maka saat pertolongan Tuhan nyata, mulutnya tak henti memuji Tuhan. Hati yang tersentuh oleh kebaikan Tuhan tak akan membiarkan mulut berdiam diri. Ada kesaksian yang akan terus dinyatakan sebagai wujud ungkapan syukur. Daud
memberi kesaksian akan kebaikan Tuhan kepada anak cucunya agar mereka mengingat dan memuji kebesaran Tuhan. Daud memberi kesaksian akan pertolongan Tuhan yang nyata kepada saudara-saudaranya dan di tengah-tengah orang percaya. Dalam kekaguman yang besar kepada Tuhan, Daud berkata bahwa segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Segala bangsa akan sujud menyembahnya. Mengapa Daud begitu giat memasyurkan nama Tuhan? Pertolongan Tuhan telah memurnikan hatinya. Pertolongan Tuhan terlebih sering dimulai dari dalam hati. Tuhan senang sekali merenovasi hati manusia. Hati yang berjumpa dengan Tuhan akan meruntuhkan segala kesombongan diri. Orang yang rendah hati akan merasakan kecukupan di dalam Tuhan. Orang yang rendah hati akan mencari dan memuji Tuhan, dan juga akan memasyurkan nama Tuhan. Sebab baginya hidupnya adalah rangkaian pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Belajarlah untuk rendah hati. Duduklah dengan diam seperti Maria di kaki Yesus yang mendengarkan Tuhan berbicara. Apakah saat ini Tuhan sedang merobohkan kesombongan di dalam diri kita dan menggantinya dengan kerendahan hati? Bersyukurlah. Ia akan membawa kita melihat keajaiban saat kita menaikkan pujian kepadanya. Mari kita berdoa. Bila kami renungkan perjalanan hidup yang sudah kami lalui dan berjalan di saat ini, rasa angkuh dan sombong masih sering menggoda, bahkan iri hati dan benci kadang menjelma. Betapa kami tertunduk malu dan berdosa di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah kami. Dan kami mohon kasih-Mu ya Allah untuk memenuhi hati kami. Hingga kami dengan penuh kerendahan hati dan kasih, kami terus dan terus memuji-Mu selamanya. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.